Oke, kembali lagi di Pomed Podcast Media Pushback episode ke-11. Tepuk tangan. Mana? Oke, kurang banter lagi. Tepuk tangan. Kembali ke studio setelan lama ya. Setelah kemarin kita jalan-jalan ke Jogja ya. Dan setelah kemarin jalan-jalan, enak ya, happy sih kemarin di Jogja. Jadi ini mungkin om tante-tante kalau mau ngundang kita bisa loh. Ini Pomed ini podcast media pushback. Ready kita kemana aja, ready. Gas. Dan episode kali ini kita kedatangan bintang tamu dari Delta Eagle Sidoarjo atau DES, yaitu Om Said. Tepuk tangan dulu Om Said. Ya. Belum. Oke, Om Said. Terima kasih Om. Oke. Gimana? Aman Om? Pushback? Ya kita bilang aman saja lah ya. Kok aman saja berarti nggak aman dong? Dibilang aman saja ini. Aman saja. Karena keadaan aman dan tidak aman itu tergantung memandangnya. Oke, Ya. asik. Dari sudut pandang mana dulu nih, ya Ya. kan? Om Said, Delta Eagle Sidoarjo, Ya betul. ya kan? Atau dipanggil apa? Baba. Ya biasanya apa teman-teman DES manggilnya Baba. Baba. Ya. Baba atau Om Baba? Baba. Baba. Baba Oke, Baba ya kan di filmnya John Wick gak sih? Ngerti gak kon? Oh ya, ya kan? John Wick mana, ya. Baba. Oke. Baba. Oh ya, Baba berarti ya. Delta Eagle Sidoarjo. Delta Eagle Sidoarjo ini apa ini? Komunitas, tim atau apa, Om? Delta Eagle Sidoarjo atau biasa disebut DES itu DES. adalah komunitas pushbike yang berada di Sidoarjo. Komunitas berarti. Komunitas. Bukan tim. Bukan. Nah, pengertian tim atau komunitas itu ya bos, gimana sih? Aku kadang agak bingung sih. Ya, kadang Beda atau gimana? pengertian dari tim atau komunitas ini kan setiap orang mempersepsikannya berbeda-beda. Jadi, dari sudut pandang Bapak deh. kalau tim itu mungkin bagi orang kayak sudah disiapkan atau Terstruktur orang-orang gitu. tertentu yang sudah dipilih sehingga itu bisa menjadi sebuah Tim. tim. Ya. Oke. Kalau komunitas sendiri kan di mana orang-orang berkumpul atau bersama itu memiliki satu kesamaan hobi atau kesukaan yang sama sehingga dia bergabung di dalam suatu komunitas. Oh, berarti kalau tim itu mereka lebih siap gitu ya mungkin ya? Ya, Kalau DES ini komunitas. komunitas. Udah berapa lama berkiprah di pushback? Baru 1,5 tahun ini. Karena Ayo. DES sendiri itu dari 1 Januari 2023. Oh, masih setahun. Masih setahun. Oh, yang turnamen di ini ikut nggak di Malang? Ya apa? Spartan. Spartan. Ikut. Oh, itu masih baru berarti ya? Spartan tahun lalu baru 6 bulan itu kita. Baru terbentuk 6 bulan. Ya, baru terbentuk 6 bulan. Kita juga sudah berpartisipasi di Spartan Championship 1. Tapi bukan tim itu, bawa komunitas waktu itu. Iya, komunitas. Sudah komunitas. Sudah Dari komunitas. awal DES itu adalah komunitas. Komunitas berarti ya? Iya. Oh, DES kan masih baru berarti, berapa 1,5 tahun lah ya? Iya, baru 1. Nah, Baba ini apa? Sebagai pendiri. Di DES sendiri itu kita tidak menyebut sebagai pendiri karena Oke. kita membuat DES itu dari banyak orang, tidak hanya saya sendiri. Jadi kami menganggapnya DES itu dibuat oleh rider atau tercipta oleh rider dan akan berkembang atau semakin besar oleh rider itu sendiri. Sama ridernya sendiri. Oh. Jadi kita tidak ada yang mengklaim bahwa pendirinya siapa itu tidak. Oh gitu. Iya. Lah, awal kebentuknya gimana? Awal terbentuknya itu kami, saya dan beberapa teman-teman yang lain itu memiliki pandangan atau memiliki pikiran yang sama untuk membuat sebuah komunitas yang mana itu memfasilitasi anak-anak untuk bermain pushbike. Ya. Oke. Nah, pada waktu itu berarti Baba ini anaknya udah ini, Sudah ikut. tapi belum komunitas. Jadi DES itu terbentuk sebelumnya sudah ada komunitas di Sidoarjo. Oh, gitu. Tetapi Oke. karena ada satu dan lain hal, Cah. ya sehingga Oh, ya. terbentuklah DES. Yang DES ini. Oke. Nah, kalau di pushbacknya sendiri, ngerti pushback atau terjun ke pushback dari tahun berapa, Baba? Saya membeli pushback untuk anak saya itu di tahun 2020. Oke, 2020. Tetapi saya ikut komunitas di tahun atau mulai
bermain bersama teman-temannya itu di komunitas itu. 2022. Oh, berarti 2 tahun belum race dong? 2 tahun belum race. Jadi dari Cuman main-main aja berarti. 20 sampai 22 itu hanya mendampingi anak untuk bermain. Bukan untuk lomba berarti ya? Bukan. Oh, oke. Bukan untuk Kirain 2020 tuh wis ikut race belum ya? Oh, belum. Karena kan Berarti 2020. kebetulan 20 itu juga ada pandemi sehingga Oh iya sih. mungkin lomba-lomba atau beberapa aktivitas itu akhirnya terbatas. Terbatas. Nah, jadi untuk membuat aktivitas dengan anak salah satunya dengan push bike. Oke, gitu. Berarti sekarang di Des ya. Iya, Berapa? Apa kalau komunitas itu apa sih, member nggak sih? Atau member. berapa rider? Membernya itu kalau di aplikasi DES itu ada Oh, ada aplikasi? 253. Ada aplikasinya. Aplikasi di Di Play Store? Play Store? Ada. Keren sekali. Ada. Ada. Apa fasilitas di aplikasi? Ya, jadi DES itu punya aplikasi di Play Store. Heeh. Yang mana setiap member apabila melakukan registrasi Oke. itu melalui aplikasi. Registrasi untuk masuk ke Des atau untuk lomba? Masuk ke DES-nya. Oh, pendaftarannya. Ya, Oke, pendaftarannya paham. itu nanti di aplikasi. Di situ rider akan mengisi data diri, nanti memperbarui foto profilnya, nanti juga bisa update status seperti ngisi Instagram, feed, sosial media Instagram. itu. Ya, Oh, bisa. ada. Oh, keren. Sampai mikir kok keren. Maksudnya komunitas loh iki ya, teman-teman ya. Jadi untuk memudahkan para member ini mengenal satu sama lain. Karena di situ kan ada daftar rider member. Ya. Nah, bagi member itu bisa nanti lihat kontak atau membernya di situ, siapa, tahun berapa, dan dia namanya siapa, Oh, lengkap beserta ya fotonya. datanya. Iya, Oh. Nah, berarti kan kalau ada aplikasi atas nama komunitas, tapi ada di Play Store, berarti kan untuk umum. betul. Nah, semisal ada lawan, moro-moro download lihat data-data mereka gimana? Oh, untuk visitor itu tidak bisa melihat daftar member. Dia hanya akan tertampil layar utama aja. Oh gitu, Tapi untuk beberapa menu itu tidak bisa diakses. diakses. Berarti Kecuali aksesnya ketika sudah diaktifkan. ya karena sudah resmi masuk ke Des gitu. Ya, Oh, berarti aman ya? aman. Cuma hanya tampilan halaman beranda utama Iya, ya. Untuk jadi- kayak yang lebih detailnya kayak umur lain-lain. Oh ya, itu harus sudah diregistrasi dan Oh, oke, kita oke, aktifkan. oke. Keren. Tepuk tangan, ada aplikasi nih. Keren loh, yo. Baru ngerti iki aku. Berapa rider, Bapak? Tadi 253 yang terdata di aplikasi. 200 rider. Iya, 200 itu termasuk banyak apa enggak sih? Komunitas banyak ya? 200 anak ya. Kayaknya Jawa Timur satu-satunya enggak sih? Eh, Iya ya, katanya ya. iya mungkin, cuman beberapa yang lain kan juga sama, mungkin memiliki juga lebih dari 50 bahkan 100 member. Nah, tapi kan jenengan 200. Ya. Masa lebih 50 100 sedangkan 200 itu akeh bisa. Maksudnya berarti termasuk konsisten sih mungkin. Masalahnya kan masih belum 2 tahun. Ya. Tapi udah menurutku profesional banget, ada aplikasi, terus member ridernya 200-an. Wah, ini ya apa iku Bapak? Cara apa lah ngelolanya atau gimana nih? Nggak bingung tak banyak gitu. Mungkin karena ada aplikasinya sehingga pendataan Oh, sangat membantu berarti ya. rider itu ada di sana. Sehingga ketika kita tarik data member itu kan nanti ada nama dan tahunnya. Ya. Sehingga itu memudahkan kita untuk melakukan pendataan apabila secara manualnya mau dibutuhkan. Oh, gitu. Dan di aplikasi juga ada fitur absen, fitur pembayaran iuran. Iya, iya, Nah, iya, jadi semuanya kita sudah lewat aplikasi. Dan kalau bukan pengguna Android itu jangan khawatir karena ada webnya. Ada webnya. Jadi untuk melakukan aktivitas updating itu bisa lewat web. Oke. Kalau ada nggak di App Store? App Store belum ada Play Store karena ya? di App Store agak sulit untuk Masukinnya ya? masukannya. Oh, berarti selebihnya di web tadi itu ya? Ya, Di web. Wah, keren sih. 200 rider, ada aplikasi. Aduh, keren. Des. Yang ngelola berarti Bapak ini ikut ngelola kan berarti? Atau bareng-bareng ya mungkin ya? bareng-bareng ada tim IT-nya juga. Jadi untuk Wah, mengelola- profesional banget loh Isan. Kok Apa? nggak menisan kayak Google Bapak? Kalian suka udah deh Google Pushbike tapi ada nggak di aplikasi? Kayak klasmen lah, maksudnya untuk para rider peringkat 1 ini Oh, kalau kemampuannya. secara klasemen
belum ada fitur itu. Tetapi di situ ada fitur artikel atau fitur Tentang si rider. ya tentang si ada juga ini ya. juga bisa kita upload. Misalkan kita buat sebuah kompetisi, nanti kita data, kita upload di situ bisa. Oh gitu, oke. Nah, kalau semisal ini tante-tante ada yang pengen anaknya masuk, masih bisa nggak? Masih menerima nggak? Menerima. Bahkan sampai ribuan. Ya, rider. karena kan kita tidak bisa menghalangi orang untuk masuk atau bergabung di sebuah komunitas atau apapun nanti disebutnya. Jadi kalau lokasinya ada di Sidoarjo atau bahkan area sekitarnya, itu anaknya ingin masuk ke DES, apakah boleh? Boleh. Boleh. Walaupun dari luar kota. Ya, karena ada beberapa member yang Bukan dari Sidoarjo. dari Pasuruan juga ada, dari Bangil ada. Jadi dari beberapa Sidoarjo dan sekitarnya ya. Sidoarjo dan sekitarnya. Nah, itu ada nggak di aplikasinya jadwal race? Ada. Ada ya. Jadi di aplikasi itu juga ada kalender. Oke. Jadi di kalender itu nanti bisa diupdate untuk aktivitas pada tanggal berapa itu ada apa. Waduh, kok keren banget loh, Pak. Ini media pushback sok kalah iki ini. Iki aplikasi gurung luncur lho iki wis disiki. Ambil lengkap banget. Ya Allah, keren sih. Coba keren tepuk tangan. Terima kasih. Nah, Bapak, gini sekarang, seberapa penting nih aku tanya nih, seberapa penting tim atau komunitas untuk riders pushback menurut Bapak? Seberapa tim atau komunitas? Tim atau komunitas itu untuk rider ya. Jadi kalau menurut saya sebuah tim atau komunitas itu diperlukan untuk riders bisa bertumbuh. Kalau komunitas? Dua-duanya Ah. berlaku. Jadi ketika dia berada di sebuah komunitas, maka dia juga bisa ikut berkembang di sana. Oke. Jadi tidak sendiri. Sehingga ada komparasinya atau ada temannya yang mungkin akan saling membantu untuk saling berkembang. Kalau kita latihan sendiri, kita nggak tahu tolak ukurnya. Ya. Anak kita sudah kenceng, ridernya sudah kenceng sekali ini. Tapi ketika diikutkan race, kalah. Nah, dengan kita bergabung di sebuah komunitas kan kita bisa mengerti untuk skillnya sendiri ya, kemampuannya seperti apa. Dan kalau kita ikutkan sama kakaknya atau sama adiknya, ini kan tergantung nanti anaknya inginnya seperti apa, bermainnya seperti itu. Nah, kalau Bapak sendiri, berarti kan anaknya juga sering untuk ikut race kan? Ya. Atas nama balapannya ini ikut komunitas atau tim? Atau komunitas saja selama ini? Pakai nama Delta Eagle Sidoarjo. Komunitas berarti? Iya. Pernah masuk tim nggak, Bapak? Belum. Nggak pernah masuk tim saya. Kenapa? Apa karena di komunitas ini udah aman sih, komunitas untuk mengembangkan skill dan lain-lain, atau apa? Kenapa kok komunitas saja? Karena kan ada beberapa yang pernah di komunitas terus akhirnya loncat ke tim gitu kan? Iya. Kalau bagi saya itu tergantung tujuan dari setiap wali ridernya kepada anaknya atau kepada ridernya. Karena bagi saya di komunitas itu sudah cukup untuk mewadahi atau mengembangkan ridersnya. Dan di DES sendiri itu kita memiliki dua konsep. Nah, konsep yang pertama itu adalah main bareng atau kita menyebutnya mabar. Jadi di mabar itu ya anak-anak bermain di track bersama teman-temannya. Nah, jadi tidak ada pressure di sana, anak-anak happy dengan itu. Setelah kegiatan mabar, anak-anak akan mendapatkan gift atau hadiah. Itu mabar? Iya. Apa apresiasinya kalau mabar? Karena kan bukan turnamen kan ini? Iya, hanya latihan biasa. Giftnya apa? Kalau hari Kamis itu anak-anak dapat mainan. Mainannya rata semua riders atau? Semua riders. Semua riders yang hadir mendapatkan mainan. Wah, keren loh. DES ternyata. Kalau hari weekend, Sabtu atau Minggu, ada kegiatan mabar, anak-anak akan mendapatkan snack berupa susu dan cemilan. Oh gitu. Jadi anak-anak setelah kegiatan mabar di hari Minggu akan berkumpul, dia mendapatkan susu dan snacknya, mereka bisa makan bersama. Waduh. Itu berarti SPP ini mahal kok ini DES ini. Kok atasannya ini ya mabar kita bener-bener di loh teman-teman. Jadi kalau SPP ya atau iurannya itu lah nggak mahal lah. Lah masa
Itu Sepil dong. 1 bulan hanya 50.000. Wah. Masa Om? Iya. 1 bulan? 1 bulan 50.000. Satu bulan nyel? Iya, nyel 1 bulan 50.000. Iku sodako iku. Nah, periode latihannya dalam 1 bulan berapa kali deh? Seminggu berapa kali? Mabarnya itu Seminggu 2 sekali. kali. Seminggu 2 kali. Kamis dan weekend. Berarti dalam Antara 1 bulan 8. 8 kali. Nah, setiap pertemuan kalau weekday dapat mainan. Dapat mainan. Weekend Dapat snack. snack. Ya Allah, sangat wah ini kualitas sih. Des, kualitas sih. Keren. Coba keren. Akademi La Masia lah di bal-balan itu. Karena apa? Ketika anak itu mendapatkan sebuah apresiasi, ketika dia pulang itu dia akan mengingat memori baiknya. Betul Atau sih, karena memori masih happy-nya. masih kecil sih. Ya. Ya. Karena anak-anak kecil ketika dikasih mainan nggak ada yang nggak seneng. Seneng. Pasti seneng. Sehingga ketika Snack. dia sampai rumah, kesan pertamanya adalah aku dapat mainan ini, besok aku ikut lagi ya. Oh, keren. Gitu. Jadi keren sih. Menancapkan tidak hanya mindset-nya. anak-anak bermain pushback di sana, tapi ketika dia bermain mainan gift-nya bersama teman-temannya after main pushback mabar. itu juga menjadi momen bagi mereka. Selalu diingat sama mereka. Ya. Wah, keren, gak rugi dah. 50. Hah? Karena Tujuannya yang- apa sih, Om? Apa yang dari Raiders itu sebisa mungkin kita kembalikan kepada Raidersnya. Wah, keren. Jadi seperti itu. Berarti gak cari untung nggak sih lagi. Jadi gak cari untung ini bener-bener pembinaan sih ini. Ya, karena kita membersamai tumbuh kembangnya. Seperti itu. Oke, keren. Kenapa kok nggak sekalian bikin TK aja? Oh, mungkin TK Des? suatu saat mungkin bisa juga seperti itu ya. Karena aku lihatnya di komunitas bener-bener udah terstruktur profesional sih. Ya. Jadi selain mabar juga ada kita menyebutnya belajar racing atau biring. Itu beda sama mabar. Oh, beda. Apa tuh Jadi, bedanya? ketika di biring itu ada menunya, menu latihannya. Oh, Kan paham. Ya. Kita belajar racing. Nah, belajarnya racing ini seperti apa? Nah, itu nanti ada dari pelatih terkait dengan menu yang akan dilakukan hari itu. Fokusnya di mana? Sehingga berbeda konsep dengan mabar tadi. Mabar kan have fun lah mungkin ya. Ya, have fun. Untuk biring ya Agak kita serius, latihan agak serius. Dan anak-anak sudah memahami ketika dia datang biring dan datang mabar itu berbeda memang. Ketika dia datang mabar dia akan dapat mainan. Tapi kalau di biring anak-anak nggak akan nagih mainan. Oh gitu. Karena mereka udah ngerti. Ketika datang suasananya itu berbeda. Oh. Suasana ketika datang di biring dan datang di mabar itu berbeda. Meskipun orangnya sama, tapi suasananya berbeda. Dan mereka ngerti ya si riders anak-anak ini ya? Iya, dia nggak minta snack mainan. Jadi karena dia tahu bahwa dapat mainannya nanti ketika kegiatan mabarnya. Mabar itu. Ya. Berarti bisa menjadi parameter untuk komunitas yang lain dong ini ya? Semoga bisa. Iya, karena begitu banyak komunitas kan juga banyak metodenya. Jadi beda-beda kan ya? Beda-beda. Mungkin metode ini juga bisa dicoba atau diterapkan di beberapa komunitas yang lain. Oke. Gak takut kalah saing? Enggak lah. Karena kan ketika ada tumbuh komunitas baru, maka kemungkinan besar yang datang ke komunitas DES itu juga meningkat. Meningkat? Iya. Kenapa? Kok nggak Pola berkurang? pikirnya kan semakin banyak komunitas, ketika ada dua pilihan, maka orang akan berpikir antara A dan B. Iya. Kalau sebelumnya dia hanya punya satu pilihan, satu opsi, dia hanya akan berfokus ke situ masuk atau tidak. Tapi ketika pilihannya dua adalah bukan masuk atau tidak, tetapi yang mana? A atau B, yang mana? Jadi opsinya akan berubah. Iya, Yang awalnya opsinya adalah iya dan tidak menjadi yang mana ini? Ya. Oke. Lah, di Sidoarjo sendiri banyak nggak komunitas? Hanya DES. Oh, hanya DES? Hanya DES. Berarti di Sidoarjo masih DES. Udah sendiri, terstruktur, profesional. Waduh, takut sih ngeliat kali komunitas sih. Mereka mikirin, wah, kudu di dure DES sih. Semisal ini tante pada lihat podcast ini ya, mereka bertanya, kenapa harus ikut komunitas DES? Oh, kalau kenapa harus ikut ya, komunitas DES komunitas itu paling oke gitu. Gak apa-apa. Ya, kalau gitu mungkin
agak sulit juga ya. Jadi Agak sulit juga. kalau kenapa harus ikut des, mungkin bagi yang rumahnya area Sidoarjo dan sekitarnya dan ingin anaknya memiliki aktivitas terutama di pushback, itu bisa bergabung di des. Kenapa kok gabung di des? Kita akan membersamai riders tidak hanya yang sudah cepat atau yang sudah profesional. Oke. Tapi bagi pemula atau bahkan yang baru belajar pushback pun juga akan kita dampingi. Walaupun dari nol. Dari nol. Oh. Bahkan beberapa yang bergabung di kita itu awalnya belum memiliki pushback. Oh gitu. Datang mabar itu belum punya pushback. Sepedanya maksudnya? Iya. Belum punya sepeda. Tapi dia datang di mabar des untuk melihat minat anaknya. Oke. Karena bagi kita datang aja dulu, nggak apa-apa. Lihat dulu minat anaknya apakah betul berminat di pushback. Oh. Karena sebelum membeli tentunya orang tua juga memilih pushback mana yang akan dibeli. Ya. Dengan mereka datang ke mabar des itu akan memudahkan mereka dalam memilih. Untuk minatnya ya. Ya, dan mengetahui apakah anaknya ini beneran mau atau tidak. Oh. Karena takutnya orang tuanya sudah beliin pushback, Ternyata nggak pas minat. diikutin anaknya nggak mau. Oke. Nah berarti kalau kondisi kayak gitu di des sendiri menyediakan sarana untuk sepeda atau hanya sebatas meminjami dari rider yang lain? Untuk saat ini kita pinjamkan dari riders yang lain. Oh gitu. Ya, mungkin ada beberapa wali rider juga yang memiliki sepeda lebih dari satu pushbacknya. Nah itu juga menjadi opsi untuk kita pinjamkan. Tapi kan kadang anak itu favoritnya ada sendiri. Favorit Aku apa itu? pengen pushback Sepeda? yang kayak gitu loh. Oh, nah itu kan kadang anak bisa nunjuk. Iya sih. Nah kalau seperti itu ya mungkin akan kita bantu meminjamkan kepada anaknya. Oh, tak kira Ya. membantu untuk dibelikan. Kalau yang dipilih apa pilihan yang cukup mudah mungkin enak nagih ke orang tuanya ya. Nanti kalau tipe tertentu sulit nanti. Sulit aja. Berarti sangat aneh ya. Kalau aku ngelihatnya sangat benar-benar mengayomi ya. Mesti kayak nggak ada tekanan gitu loh untuk masuk des. Ya, jadi kita bebaskan untuk para wali riders atau ridersnya bergabung. Oke. Jadi kita ada free trial 2 kali. Free trial. Ya, jadi ketika trial nggak perlu membayar. Oh gitu. Nggak perlu Oh, bayar. keren apakah banget. anak tetap dapat gift, tetap dapat. Loh. Kok enak? Meskipun trial tetap kita kasih. Gitu. gift. Iya. Itu udah ya, dengerin ya. Meskipun trial belum memberikan apa Iuran lah kasarnya. iuran Tetap kepada dikasih des, gift. tetap akan kita kasih. Oke, segera bergabung. Karena membernya udah 200. Tadi tak lihat di aplikasi 256 loh, mau 300 loh. Buruan gabung berarti kalian. Gitu ya? Iya. Waduh, ya Allah, keren sekali. 256. Berarti anu enggak? Paling jauh deh, paling jauh. Membernya rider dari mana? Dari Saat ini? Pasuruan sama Bangil. Pasuruan sama Bangil, Ya, itu paling jauh. kalau jarak terjauh dari apa Sidoarjo itu Oke, dari Malang ada nggak, Bapak? nggak ada. Dari Nggak ada Malang ya? nggak ada. Tapi kalau beberapa komunitas yang lain ikut bermain pernah. Main bareng gitu. Ya, jadi main ke des pernah. Oh. Jadi kebetulan mungkin karena mereka sedang berada di area Sidoarjo dan memang lagi liburan, Ya, des ada kegiatan mabar, monggo mampir nggak apa-apa. nggak ada tambahan untuk berbayar nggak? Maksudnya untuk mabar main bareng, misalnya antar komunitas? Nggak ada. Nggak ada ya? Misalnya dia main sendiri, Oh. itu kita perlakukan tetap 2 kali free. Oh, tetap 2 kali free. 2 kali free itu berlaku untuk semua Semua riders. Ya, Waduh, jadi keren. untuk kedatangan ketiga itu biasanya kita tanya ke ridersnya, Oke, minat untuk join atau hanya latihan, mabar. ikut main-main aja Main-main aja. sekali-sekali. Nah, nanti keputusannya kembali ke wali ridersnya. Oke, jatuhnya berarti Delta Eagle Sidoarjo atau Des ini jatuhnya anu ya, syariah ya teman-teman. Karena mereka jor-joran iuran 50.000 sebulan, terus kalau mau ikut trial gratis sih 2 kali, tetap dapat gift. Anu syariah banget ya. Berarti member tadi 256. Betul. Nah, kalau pas race atau event gitu, ikut semua nggak? Tentunya tidak ikut semua, Gitu. karena Berapa persennya deh dari 250 biasanya? kita kalau ikut keluar itu pernah paling banyak di angka 60-an. Oh, dari sebanyak itu 60-an. Ya, yang ikut kalau Ikut, oh.
diadain race-nya di luar Sidoarjo itu 60-an. Oh, kalau di dalam Sidoarjo sendiri? Di internal sendiri itu di angka 100-an. Oh gitu ya. Iya. Gitu tuh faktor apa, Maksudnya kok nggak ikut semua? Karena di DES ini sendiri kan beragam untuk membernya. Ya. Ada member yang memang hanya untuk memfasilitasi anaknya bermain. Bermain, benar-benar. Ketika memfasilitasi anaknya bermain, maka untuk ke arah kompetisi Mereka nggak dulu. Nggak dulu. Oh, Sehingga memang fokusnya ke situ. fokusnya untuk bermain. Oh, gitu nah, ya. kalau ada yang fokusnya ke arah prestasi atau ingin ikut race, ada juga minatnya ke situ ya kita fasilitasi juga. Oke, Makanya oke. adanya belajar racing itu untuk memfasilitasi riders yang ingin menambah waktu Jam terbang. ya waktu berlatihnya itu ingin ditambah. Kita adakanlah belajar racing. Belajar itu. Oke. Nah, untuk saat ini aku ngelihatnya kan untuk race itu semakin banyak nggak sih? Ya. Ya kan seminggu ada berapa kali berubah terus semakin banyak orang yang bikin event kan. Nah, bagaimana menanggapi race yang semakin lama semakin banyak ini, Om? Apa mengganggu program latihan komunitas ini? Kalau semakin banyak race itu kita akui setiap minggu bahkan ada terus. Ada terus sekarang. Dan apakah itu mengganggu jadwal latihan ya tergantung dari ridersnya itu berpartisipasi semua atau Atau tidak. enggak? Ya, karena kan tidak mungkin juga dalam satu bulan ada Sabtu Minggu itu ada 8 kali terus kita ikut 8 kali kan juga mungkin kitanya kewalahan. Ya, Apakah itu di satu lingkungan yang sama kan rata-rata itu bahkan bisa lintas provinsi. Lintas provinsi. Nah, sehingga kita juga perlu bijak dalam memilih race manakah yang akan kita ikuti seperti itu. Jadi apakah rider ada yang mengikuti semua? Tentu ada. ikut race-race Ya, itu ya. ikut race terus tentu ada. Cuman kalau mengganggu jadwal latihannya ya Iya, ganggu apa enggak kira-kira? untuk jadwal latihan DES sendiri sudah ada jadwalnya. Oh, Sehingga hari apa itu belajar racing, terus mabarnya di hari Kamis. Nah, mungkin nanti kalau ada race, banyak yang mengikuti race di weekend, maka kegiatan mabar di weekend itu mungkin ada beberapa yang ditiadakan, ada yang Tetap lanjut. diadakan. Jadi tergantung berapa riders Yang yang ikut berpartisipasi. event itu ya? Ya, kalau kebanyakan ikut race, maka ditiadakan untuk mabar. ditiadakan. Di komunitasnya ini di DES ini ada nggak yang mengelola DES-nya sendiri? Kepengurusannya ada. Nah, itu untuk membaginya gimana itu, Bapak? Misalnya, oh ini komunitas banyak yang kesini. Nah, ini latihannya gimana nih? Ngurusnya gimana itu? Karena kan 250 member tuh, riders. Ya, jadi di kepengurusan DES itu ada ketuanya, terus ada Oke. seksi IT-nya, terus ada seksi keanggotaan untuk pendataan membernya, nanti ada seksi sosmednya. Oh, berarti bagi tugas ya memang ya? Ada beberapa Setiap job ada bagian sendiri-sendiri. sehingga mereka itu memudahkan Oh, iya sih. untuk mengelola. Jadi setiap bagian akan bertanggung jawab untuk bagiannya sendiri-sendiri. Oke. Semua anggota ini yang terstruktur tadi digaji nggak? Oh, enggak. Enggak. Enggak dong. Tapi mereka aman aja ya? Karena kita itu berpikirnya adalah untuk anak-anak kita. Anak-anak ya? Iya, Berarti jalan bareng ya? iya. Mulia sekali memang Des. Tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan dulu. Berarti wis kan tak kandhani kok iki Mang Des iki kudu komunitas syariah iki. Bahkan pengurusnya saja. Oh, tidak saya Ya, nomani. tidak menerima upah dari iuran yang diserahkan ke Berarti iuran kembali untuk ke Untuk rek- anak. ke anak. Ya, Wah, bahkan keren. iuran DES itu kalau di dalam DES sendiri ada pertanggungjawabannya. Jadi seluruh member yang tergabung itu berhak tahu Oh, gitu? uangnya digunakan untuk apa. Oh, gitu nge-share-nya di mana? Di aplikasi? Di aplikasi ada. Oh. Ada fitur keuangan. Ya, 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 ya. Di situ ada upload nanti berupa foto kayak apa ya, jenis neraca lah. Ya, ya, neraca paham. Kayak neraca keuangan nanti ada seperti itu. Keren sekali. Sih, aku penasaran nih, Bapak. Ini kan kalau aku ngeliat komunitasnya gak usah diragukan lagi, profesional banget, go internasional jadi gue nih. Ini pernah nggak bikin event DES-nya sendiri dengan komunitas yang sudah benar-benar profesional kalau menurutku? Bikin event pernah. Kita Januari kemarin bikin DES Speedfest.
pertama. Berapa kali? Udah sejauh ini berapa kali? 1 kali. Itu aja. Itu aja. Itu pas ulang tahun DES yang ke-1. Oh, anniversary-nya. Iya. Pesertanya berapa? 531 peserta. Wah, separuh sendiri itu DC iki dhewe rek. 250 dhewe iki. 500. Itu ngadain event ketika member DES masih 100. Oh, masih 100. Masih 100. Oh, berarti after event itu banyak yang ingin masuk deh. Setelah itu baru banyak yang mungkin Tertarik. sudah lihat, tertarik. Bahkan ada yang karena lihat event itu baru besoknya bergabung. Ada. Ya. Itu tahun berapa? 2000 ini. Januari kemarin ini. Januari kemarin 24. Oke, 500. Iya. Konsep eventnya? Kita membuat DES Speedfest 1 adalah apa yang kita inginkan di dalam sebuah race. Ditumpahkan Itu semua di kita situ. tumpahkan di DES Speedfest 1. Jadi ketika kita datang ke race, kita pengen apa sih untuk anak kita? Ya. Anak dapat goodie bag, dapat snack pack-nya. Snack pack-nya seperti apa? Apakah itu memuaskan untuk anak kita? Apakah anak kita mau memakan itu? Oh, disurvei gitu ya? Iya, karena kan misalnya sampean dapat sebuah makanan, Ya. sampean sendiri mau makan makanan itu enggak? Hmm. Kalau sampean sendiri mau makan makanan itu berarti boleh untuk dimasukkan. Oh, gitu. Kalau kita sendiri nggak mau makan, ngapain kita Apa kasih ke dikasih? anak? Oh. Gitu. Jadi dari snack bag-nya ya harus kita sesuaikan juga. Oke. Kita mau makannya atau tidak. Selain dapat snack, dapat apa lagi? Nah, Kebetulan di DES kemarin dapat jersey. Jersey rata. Ya. Nah, berarti berapa pendaftaran registrasinya? Kemarin Enkom- 225 Dapat jersey terus apa? Goodie bag. goodie bag, Itu isinya apa itu? ada air mineral, Oke. terus ada susu, ada snack-snack anak, ciki-ciki, terus ya umumnya snack lah. Sikat gigi ada nggak? Wah, sikat gigi belum ada. Next berarti. Ya. Jadi di situ ada, terus beberapa kan ada yang menyertakan voucher. Voucher. Nah, voucher di Speedfest 1 itu ada voucher yang menarik, yaitu Apa itu? karena kita mengadakannya di Museum Empu Tantular, Ah, di dalam respect sudah ada tiket untuk berkeliling di museumnya. include Include, 255 tadi? include, Oh. include untuk bagi riders yang mungkin masih menunggu jadwal race atau after race, itu bisa berkeliling Keliling-keliling. di museum. Keren. Selain itu juga ada voucher untuk bermain di KLG, Kampung Lali Gadget. Berarti ini sekalian aneh ya wisata ini ya, Ya. jatuh deh ya. Wisata jatuh deh. Jadi di situ kita juga menyediakan selain berwisata di museum, di situ juga ada KLG, Kampung Lali Gadget, yang mana mereka memfasilitasi mainan tradisional. Masih difasilitasi lagi. Ya, jadi ada mainan tradisional seperti panahan, nanti ada Gratis itu berarti. Iya, sudah masuk di 255 tadi Iya, pendaftaran. sudah termasuk. Ya wah, syariah sekali ya itu 255 dapat segitu. Jersey dapat kan? Ya, Berapa hari, Bapak? Eventnya? Yang waktu satu itu? hari. 1 hari. Satu hari aja. Sabtu, 13 Oke. Januari. Untung nggak? Eh, Dengan harga segitu 255, tapi nggak tahu lagi karena kan 500 pendaftar ya. Ya. Jadi untung nggak? tipis, Tapi kan untung berarti. tipis. Tipis. Ya. Tapi Tapi untung. setidaknya karena keinginan kita adalah bagaimana riders mendapatkan apa yang mereka berikan kepada DES Speedfest. Gitu. Oke. Ya. Dan- Berarti akan ada rencana kedua kan? Oh, tentunya ada. Tentunya ada. Nanti bisa ditunggu di tahun ini. Spill. Tahun ini udah di Iya, spill. tahun Tahun ini. ini. Tahun ini sekarang ini bulan 6. Berarti kayaknya ya Desember mungkin atau bulan depan Wah, ada bernya juga kok. ada bernya juga, bernya, ada bernya juga wis disepil ya. Konsepnya gimana? Dibedakan nggak sampai pertama? Mungkin agak berbeda ya. Jadi hal yang positif di sebelumnya mungkin akan kita Tetap. kita pertahankan. Oke. Dan ada beberapa catatan memang yang perlu kita perbaiki. Waktu Jadi, yang event pertama itu. event pertama, sehingga di event kedua akan kita perbaiki catatan-catatan yang menurut kita dan para Masih kurang lah ini ya. yang datang itu ini kurang. Jadi Diperbaiki lagi. catatan-catatan itu akan kita perbaiki. Gak minus lah ya 255 itu jersey, Ya. terus snack video bag, terus tiket wisata, waduh include kabeh 255. Karena kan setiap anak yang datang kan kadang biasanya dia ikut
race, kadang orang tuanya itu membelanjakan mainan. Membelanjakan mainan. Dengan kita memfasilitasi tempat bermain kan setidaknya pengeluaran untuk mainannya berkurang. Oke, visinya mulia sekali. Mulia sekali ternyata ya. Masih memikirkan plan-plan yang jauh. Biar orang tua gak boros. Oh, keren sekali. Syariah sekali di komunitas ini. Aduh. Nah, even untuk yang juara atau mungkin beberapa atau semua biasanya kan dapat ini apa hadiah kan? Iya, betul. Hadiahnya itu berupa apa? Flash money, transfer, or cash? Untuk juara di Speedfest itu kemarin yang di utama itu 1 sampai 12 mendapatkan fresh money tunai. Tunai. Uang tunai. Tunai di lokasi. Bukan transfer berarti ya? Bukan. Cash di situ. Cash di situ. Jadi mereka mendapatkan satu papan yang berisi nominal. Nah, nanti papan itu ditukarkan langsung cash. Oke. Nah, selain di utama, juara 1 di novice ya itu juga mendapatkan uang tunai. Berapa orang? Satu, hanya juara 1 yang di novice. Masih dapat juga? Masih dapat. Oke. Sisanya enggak berarti? Sisanya enggak. Rugi jadi kafe-kafe tak kayak rugi rek. Pendaftarannya sak bene kono tak kayak opo ae ngono jadi. Karena semuanya selain dapat fresh money, mereka juga dapat yang dari pendaftaran itu kan tadi kan. Goodie bag-nya juga dapat lagi di podium. Oh, yang juara ini? Iya. Kita kan ada 3 jenis podium. Ya. 12 utama, 12 kita nyebutnya 12 elite, 12 pro sama 12 rookie. Total 36. 36 di podium masih mendapatkan goodie bag lagi. Lagi. Setelah pendaftaran. Berarti double dong. Double dong. Jadi stok snacknya akan banyak. Tenang aja. Ya, pulang dari situ stok untuk cemilannya anak ini ada terus. Karena sebenarnya Des ini adalah pabrik ya sebenarnya, distributor jajan pabrik. Makanya snack aman sebenarnya. Insya Allah anak-anak seneng lah. Berarti benar-benar ya, karena ini harus memanjakan anak ya. Ya. Terus bagi yang naik podium di elite itu juga mendapatkan satu vitamin. Vitamin? Ya. Untuk wali ridernya itu Propelix dari HDI. Okay. Jadi itu kalau dirupiahkan senilai 300.000 satu packnya. Satu packnya? Ya. Itu yang dapat untuk yang tadi? utama. Yang utama. Berarti 12 kali 12 anak dikali 12 kelas 144. Wih, ngeri loh. Harusnya rugi enggak sih kalau pendaftaran 255? Kalau matematika rugi. Kenapa? Kalau hitungan matematika rugi. Lah iya, kalau hitungan syariahnya. Oh, pahalanya ini. Makanya semakin banyak ngeri. Tepuk tangan sekali lagi tuh teman-teman. Oke, salut aku. Ini aku salut. Serius. Sangat-sangat mulia ya di sini ya. Sepertinya kalian akan susah untuk menggeser ini di sini karena sangat-sangat profesional di komunitas. Oke, Bapak, ini seperti apa nih seharusnya regulasi pushback yang ada sekarang harusnya? Mengadakan race mungkin ya? Ya, race, event. Mungkin kalau di dalam mengadakan race, setiap juara itu kita patut apresiasi langsung. Emang ada nggak langsung? Mungkin saya nggak perlu nyebut merek ya. Jadi ada beberapa yang tidak langsung. Aku bingung. Jadi dilakukannya pending gitu. Ya, di pending untuk di after race. Ya, after race. Oh ya kasihan karena si anak kan kalau juara kan sangat-sangat menunggu itu ya. Bahkan beberapa anak kan kadang kalau sudah tahu kalau dia dapat dia itu kan sudah nagih. Anak-anak gitu. Pokoknya harus mampir main dulu, aku main. Nah, itu yang seperti itu kan orang tuanya bingung jadi. Nah, berarti regulasi kayak itu. Ya, harusnya jadi apresiasi langsung. Misalnya uang pendaftaran berapa, maka juara satunya adalah 2 kali dari uang pendaftaran. Oke. Jadi kan minimal ketika dia ngejar juara 1, dia dapat apresiasi lebih dari uang pendaftaran yang mereka keluarkan. Di luar daripada yang mereka dapatkan ya. Oke. Nah, jadi ini apresiasi-apresiasi yang patut kita berikan kepada riders-riders yang telah berprestasi. Biar mereka keinginan untuk bertumbuhnya atau berkembangnya itu semakin tinggi. Yang Bapak sebutkan barusan, apakah itu regulasi yang diterapkan saat event day sendiri?
Betul. Oh. Event Dash kemarin Kayak gitu berarti. pendaftaran 225. Mm-mm. Juara 1 dapat 500.000 tunai. 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 Oh, oke. Tapi memang kalau menurutku ya bener sih karena anak kecil kadang kita kasih janji ya. Ya nanti jangan nangis, nanti kita belikan ini. Kalau nggak dibeliin kan biasanya tambah nangis kan. Ya, Berarti betul. itu hal sepele tapi kayaknya benar-benar diprioritaskan deh ya. Karena anak itu akan selalu mengingat janji-janji Selalu- yang oh. kita ucapkan. Valid, Bapak, valid. Itu dia. Bener. Berarti itu regulasinya. Terus Ya. ada lagi nggak? Standar untuk tracknya itu seperti apa? Oke, track ini sering dibicarakan Ya. di podcast Bumit ini. Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Terus apa? Tikungan. Tikungannya. Nah itu kan memang setiap lokasi Beda-beda atau ya? setiap penyelenggara berbeda. Ya. Tetapi minimal kita ada rentang yang kita sepakati. Sehingga misalnya anak usia kalau 2 tahun atau 3 tahun, kita suruh lari 300 meter kan nggak mungkin. Iya, nggak Sehingga ada rentang yang wajar atau yang menurut kemampuan itu batasnya ada di situ. Oke. Ya, sehingga misalnya kayak 120, 150 meter untuk anak usia 2 tahun sampai 3 tahun itu masih wajar. Mereka lari terus sampai finish sehingga itu memudahkan anak-anak itu menikmati race-nya. Ya. Dan juga Kak, terlalu capek juga kan? Ya, Harus stamina juga harus dijaga kan biar nggak over maksudnya. ya betul. Oke. Ini kemarin kan yang event pertama gate-nya ada 12 ya? Betul. Kalau nggak salah. Itu nggak kebanyakan atau pas menurut Baba Des ini? Kalau kemarin itu gate-nya 12. Normalnya berapa sih? Ada Oh, 10 yang- 8 biasanya. Ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12. Nah, kebetulan Des kemarin pakai 12. Memang itu salah satu kekurangannya di Des Speedfest pertama adalah start gate-nya terlalu pendek. Targetnya Start gate-nya? Oh, start Start gate-nya, gate-nya itu gate-nya. terlalu pendek. Jadi seharusnya saya memperpanjang lagi kurang lebih 1,5 meter dari yang existing untuk memudahkan para rider tidak berdempetan. Oh ya. Itu catatan yang Harus perlu saya benahi perbaiki di untuk next Speedfest event ini. 2. Tapi apakah 12 itu terlalu banyak? Itu tergantung dari bagaimana kita melihat race-nya. Karena ada yang 8, ada yang 10 dan 12. Jadi Ya. kan otomatis juaranya juga Nambah. bertambah. Bertambah, ya. Nah, sedangkan tujuannya Des adalah untuk biar anak itu pulang itu tetap seneng. Meskipun hanya dapat piala misalnya paling bawah, paling bunci, tapi dia dapat piala, dapat sertifikat juga. Jadi ini Harus akan tetap diapresiasi. apresiasinya untuk rider. Semakin banyak rider yang kita berikan apresiasi, maka kesenangannya atau kegembiraannya itu ada. Iya sih. Jangan hanya memikirkan, Memori mereka Iya. bakal terus diingat. karena yang mereka ingat adalah aku pernah naik podium. Nah, itu. Itu Untuk anak kecil itu hal yang sangat memori spesial itu. memori itulah yang menurut saya perlu kita apresiasi, sehingga memang dibilang banyak 12, tetapi apabila dibandingkan dengan rasa kesenangan, Senangannya riders ini ya. kebahagiaannya riders ketika mendapatkan apresiasi, itu nilainya akan berbeda. Kalau beda. Oke. Pentingnya Marshal Marshal. ya, yang membantu untuk jalannya race, misalnya terjadinya insiden. Ya. Nah, ini kan perlu dibantu oleh tenaga-tenaga yang berada betul-betul. di apa? Itu harus Di diperhatikan juga ya. lintasan. Itu juga perlu diperhatikan. Karena apa? Bisa mengganggu jalannya race. Iya, jadi misalnya terjadi insiden, terus terjadi tumpuan, race Beruntun bentrokan lah. yang beruntun, sehingga perlu seorang marshal yang membantu untuk Oh, oke. mengurainya. Apabila itu terjadi insiden tunggal, marshal tentunya tidak bisa langsung ke lokasi karena khawatir rider yang sedang melintas lainnya itu berpotensi terjadi Nabrak lah, insiden lagi. berikutnya, sehingga marshal perlu berpikir, Lihat momen dong. ya lihat momen juga. Jadi nggak serta merta anak jatuh langsung Langsung, ditolong, oke. tetapi dia juga harus lihat sekitar. Apakah
ini waktu yang tepat untuk menolong. Anu ya, udah wis kayak MotoGP ya. Ya, Harus yang diperhatikan MotoGP itu ya. langsung ada insiden bendera kuning langsung naik. Tapi kan kalau di pushback kan nggak seperti itu, Ya, karena memang insidennya langsung di tempat. Oke. Berarti untuk next race-nya event ini yang katanya berberan ini yo. Ada target lagi nggak melebihi peserta yang event pertama? Ya mungkin masih di angka 500-an. 500 ya. Normalnya berapa sih? Normalnya ya beberapa event berbeda. Ada yang 300, di 200 kan? 350, ada yang 450. Ya itu kan tergantung dari targetnya. Oh gitu, Ya. tergantung target. Ya, karena kan kalau pendaftarannya terus dibuka kan pendaftarannya juga bisa terus bertambah. Ya. Tapi ketika misalnya di 2020 mix kuotanya ada 30 riders. Ya berarti kan ketika sudah terpenuhi 30 di close. Oh. Tapi ketika ini bertambah menjadi 40 ya berarti kan nanti kuotanya juga otomatis bertambah. Tambah. Itu Lah. pun yang lain. Untuk event keduanya tadi 500-an tetap. Kemarin 531 ya tipis-tipis di situ lah. Tipis. Oke, nggak 1000 gitu ah? Wah, 2 hari nanti. 2 hari dong. 2 hari dong eventnya. Iya. Oke, berarti next eventnya berberan ini. Ini tadi di Instagramnya Media Pushbike kita ada pertanyaan question nih. Wah. Banyak yang tanya. Dan kita saring, kita bacakan ya teman-teman ya. Dari, menurut tak sebut jenengnya rek. Kenapa kok antara tim dan komunitas tukang baper-baperan, Min? Emang ada ya? Kalau baru bapak Tim sama komunitas. tergantung orangnya sih ya. Karena kalau Dari Bapak sendiri pernah nggak lihat? dari saya sendiri itu tidak apa ya, tidak memberikan tanggapan terhadap Hal-hal kayak gitu. tim atau komunitas yang seperti itu. Jadi terkadang justru orang lain lah yang melihat bahwa itu sedang ada Cekcok apa-apa. lah. Ya. Padahal secara komunitas, ini kita bicara komunitasnya, itu nggak apa-apa. Terkadang individunya yang mempermasalahkan hal tersebut. Oke. Nah, ini bapernya biasanya karena apa sih? Mungkin banyak faktor ya. Mungkin karena ada ridersnya atau mungkin ada ketersinggungan terkait dengan apa metode-metode yang mungkin berbeda. Jadi kan setiap komunitas atau tim itu kan punya tata caranya masing-masing. Nah mungkin beberapa tata caranya DES itu dianggap tidak relevan. Maka bagi mereka yaitu nggak pas. Nah kalau seperti Regulasi itu ya lah itu jatuhnya ya berarti. itu kebijakannya dari masing-masing komunitas memandangnya seperti apa. Nah, kalau semisal ada kejadian ridernya dari komunitas DES lah ya, contoh misal diambil ke tim, gimana nyikapinya? Kalau dari Bapak? Diambil ke tim ini apabila itu timnya profesional. Oh, Nah, profesional kita bicara tim yang Profesional ya. Jadi seorang riders itu dianggap sudah sebagai riders profesional. Jadi dia diambil sebuah tim yang profesional juga. yang profesional juga, yang mana tim ini akan memberikan segala bentuk supportnya kepada rider tersebut. Oke. Misalnya dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu diperhatikan, disupport. Nah, apabila hal seperti itu yang dilakukan kepada rider DES yang mau diambil, ya ini sifatnya profesional. Oh, berarti dari DES-nya sendiri harus ada syarat-syaratnya mungkin ya. Ini misalnya riderku mau kamu ambil, dicek dulu dong tim ini profesional atau enggaknya. Terkadang wali ridernya kan juga berpikir, ini saya masuk ke tim tersebut, itu benefitnya apa? Oke, Kan seperti itu. Ya. Kadang kalau benefitnya nggak sesuai ya untuk apa? Sedangkan kalau profesional ya kamu ketika meng-hire sebuah rider profesional ya kamu perhatikan tidak hanya dari prestasinya aja, tapi kamu harus konsisten untuk mensupport dia, baik dari sisi tunggangannya, itu pushbacknya, ataupun gizi dari anak tersebut. Nah, kalau misal pindah ke tim, itu di DES-nya tetap ikut atau udah keluar? Statusnya akan keluar. Keluar ya? Akan keluar. Oh, terus kalau cara melihat tim profesional atau enggaknya itu gimana? Dari apanya nih? Apa regulasi mereka atau? Kalau saya sih ya tinggal di
tanya ke timnya aja. Ketika Apa ada rider resminya? itu diambil, Hmm? apakah yang menjadi benefit untuk ridernya? Misalnya dia akan disupport seperti uang pembinaan misalnya Yes. setiap bulan kayak beasiswa. Ya, pembinaan. Di situ nanti setiap kali mengikuti race akan mendapatkan apresiasi. Nah, support untuk pushbacknya atau part-part tertentu yang mungkin perlu pergantian dalam periode tertentu itu disupport. Nah, ini kan sudah bentuk dari Profesional. profesional tadi. Oh, Sehingga begitu cara kalau melihatnya. hanya sekedar kamu masuk tim tapi ikut kamu race ikut pakai nama orang tersebut, ya buat apa? Oke. Karena Yes. orang itu mendapatkan benefitnya dari ridersnya nggak hanya sekedar Iya sih. mendapatkan hadiah dari race-nya kan, ya nggak dapat ininya. Nah, sejauh ini untuk member atau riders di DES sendiri udah ada yang kasarnya transfer pemain ke tim nggak atau diangkat ke tim nggak sejauh ini? Kalau ke profesional belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Tapi kalau yang keluar terus Pindah komunitas. berpindah komunitas Ada. ada. Oh. Karena memang mungkin lagi orang tuanya berpindah lokasi kerja atau memang punya minat tersendiri di komunitas tertentu. Nah, itu kan kadang juga bisa terjadi. Oke. Oh, sama ini Bapak, tim yang sama komunitas itu kayak saling terikat gitu loh. Jadi semisal kalau ridersmu sudah oke, sini ke tim. Jadi kayak pembinaan sampai bertahun-tahun. Kalau di sepak bola kan ada kayak gitu kan? Ya, betul. Nah, kalau di pushback di DES ini gimana? Ada nggak? Kalau Atau di luar itu deh, di luar Kalau DES deh? dari DES sih belum ada yang sampai di tahap itu. Kerjasama sama tim lah. Masih belum ada. Oh, Jadi mungkin akan datang, mungkin bisa jadi. ada. Dan ini juga dari DES sendiri memilih tim yang benar-benar profesional ya, yang udah siap ya. Karena sayang juga anaknya. Iya, kalau benar. hanya sekedar diambil tapi anaknya nggak dapat apa-apa. Dan nggak berkembang. Iya. Mending komunitas aja kan. Komunitasku lebih berkembang loh. DES loh ini. Kedepannya DES mau seperti apa? Karena kan ini aku lihat udah berkembang. Nah, tapi kan setiap tahun komunitas pasti ingin ada target-target atau apalah. Jadi kedepannya seperti apa DES ini? Mau seperti apa? Ya, kalau DES mau seperti apa, mungkin seiring bertambahnya member atau semakin lamanya DES berdiri, mungkin Ya. nanti tidak menutup kemungkinan perkembangannya DES juga akan mengikuti. Baik itu dari ridersnya yang Semakin bertambah, tapi juga bagaimana cara kita memikirkan ketika riders itu telah selesai di pushback. Oh, dipikirkan juga. Karena di Delta Eagle Sidoarjo tidak ada kata-kata pushbacknya kan. Delta Eagle Sidoarjo. Oh iya, cuma gitu sih. Ya. Iya sih. Jadi apakah mungkin nanti di kemudian hari Ada DES cabang. memiliki Cabur lain. cabur lain? Nah, ini masih menjadi impian atau keinginan kita bahwa ketika kita sudah memiliki riders yang sudah pensiun, mau kemana? Nah, mungkin setelah adanya riders yang pensiun mungkin akan terfikirkan oleh kita untuk bikin apa lagi nih cabur untuk bikin apa? apa Oh, karena berarti belum ada yang pensiun ya sejauh ini? belum ada. Oh iya Pak. Jadi dengan adanya yang pensiun, maka mungkin kita akan berpikir mau apa lagi. Mau apa lagi? Ya. Oke, seperti itu. Tadi kemungkinan ada lah ya. Bikin DES versi selain pushback ya. Ya, mungkin. Kita doakan saja teman-teman disupport ya. Pokok komen. Bikin sepak bola apa BMX atau apa. Mungkin kayak di awal tadi bikin TK-nya. TK nggak apa-apa, DES TK. Karena kan mengayomi sekali udah Delta Eagle Sidoarjo ini. Oke. Terus ada nggak pesan-pesan untuk generasi pushback Indonesia sekarang? Kita sebagai orang tua itu melihat anak kita bermain, itu kan tidak hanya bermain untuk pushback, tapi bermain untuk kegembiraannya anak itu sendiri. Betul. Sehingga jangan lupakan bahwa anak-anak kita ini memiliki kesenangan, memiliki kebahagiaan yang perlu kita ketahui. Di manakah kebahagiaannya dia? Apakah dengan bermain pushback dia bahagia? Atau dengan race dia ikut berbahagia juga? Nah, ini yang perlu kita dalami.
Oke. Jadi patut kita bersamai anak-anak kita, baik itu dengan pushback atau dengan aktivitas-aktivitas lainnya sesuai dengan minat dari anak itu sendiri. Berarti nggak boleh dipaksa berarti ya? Jangan dipaksa dong. Iya sih. Dan Anak intinya bisa dipaksa tetapi dia nggak enjoy. oh, berarti intinya wali murid orang tua harus peka, Ya. ya kan? Oke. Oh, sama ini dong, spill dong. Race-nya eventnya kedua. Boleh nggak? Speed Fest 2, Dash Speed Fest. Speed Fest. Ya. Oke. Dash Speed Fest. Dash Nanti Speed Fest. insya Allah akan diadakan di tanggal 14 September 14 September 2024. tahun ini Iya. di Sidoarjo. Sidoarjo. Lokasinya masih belum tahu. Lokasinya nanti menyusul. Nanti menyusul. Oh, udah di-spill. Jadi kalian Jadi tante-tante bisa adik-adik di save tanggalnya. tanggalnya ya 14 September 14 September. tahun ini. Sekarang Juni. Itu 3 bulan lagi, 3 bulan kebetulan long weekend. Jadi Oh, libur panjang. libur panjang itu. Hari Seninnya libur. Oke. Jadi race-nya di hari Sabtu. Mungkin bagi Satu hari, Om. ada tanggal merah di hari Seninnya. Di tanggal 16. Oh, Jadi ini sepertinya nanti Des merencanakan karena long weekend. Sama liburan ini. Wali Rider mungkin bisa merencanakan Mau kemana? liburannya. Jadi setelah dari Des mau kemana, nah itu kan bisa dirancang itu. Oke, pendaftarannya udah dibuka belum? Atau Belum, Belum. pendaftarannya masih belum. Nanti hubungi mana? Ada Instagramnya kan? ada Instagramnya Des sama Des Speedfest. Nanti bisa hubungi admin kalau Admin. pendaftarannya sudah dibuka. Oke, jangan lupa berarti follow Instagramnya Delta Eagle Sidoarjo ya. Betul. Bapak ya, untuk pendaftaran, oke? Ya, nanti ada webnya sendiri untuk pendaftaran. Ada webnya sendiri. Antusiasnya keren loh ini Delta Eagle. Jadi kalian harus dipendelengi Instagramnya karena maksimal 600 daftar liburan karena long weekend ya kan. Betul. Jangan khawatir nanti, gak rugi ya? Wah, nggak rugi. Nggak rugi. Nggak rugi. Tentunya nggak rugi karena melihat respon dari Speedfest Yang pertama. pertama, maka insya Allah hal-hal positif akan kita pertahankan di Speedfest 2. Tapi kalau penontonnya Pomit ini nonton sampai selesai, harusnya mereka minat ikut sih. Karena tadi udah dijelaskan sama Baba, dapat apa aja ya kan, Betul. dengan registrasi segitu. Berarti nggak akan rugi ya. Oh, tentunya. Bisa-bisa yang Speedfest ya, Des Speedfest yang kedua, nanti include umroh. Wah, Karena kan syariah. amin, amin. Mungkin Amin, ada travel and tour yang mau mensponsori kan, ya, bisa jadi terrealisasi. Ini nggak boleh di-spill juga nggak biayanya? Biaya Registrasi sama nggak sama yang registrasinya. pertama? Mungkin biaya registrasinya nanti Atau undi-undi? di 250 mungkin ya. Nanti ini di situlah. Masih worth it lah dengan Ya. kalian mendapatkan opo ae emang itu emang wakil lah ya kan. Insya Allah nggak mengecewakan. Nggak mengecewakan bener. Oh ya, sama untuk penonton ini bentar nih. Kita bakal ada giveaway ya kan. Ini apa namanya Mas? Ya. Ban dari CST. CST ya kan. Ini caranya gampang kalau kalian ingin mendapatkan ini, tinggal tonton podcast ini sampai selesai ya kan. Terus nanti pertanyaannya bakal ada di deskripsi. Nanti kalian jawab aja. Intinya kalau menang, kalian dapat ini diumumkan di next episode ya. Next episode. Loh, lumayan loh ini. Dari CST ya kan. Nanti di deskripsi untuk pertanyaannya. Dan jangan lupa follow Instagramnya Media Pushback. Oke. Oke, Bapak. Siap. Terima kasih Siap. sudah Terima kasih, berkunjung Mas. ke podcast ini. Semoga hal-hal ke depan untuk Des semakin berkembang. Amin. Semakin positif, ridernya semakin banyak. Terus ini sih komunitas sih aku masih belum menemukan selain Des sih yang kayak gini. Alhamdulillah. Semoga menjadi barometer ya Ya, untuk komunitas lain ya. semoga bisa menjadi tolak ukur Tolak bahwa ukur. ke sebuah komunitas itu ada untuk membersamai ridersnya. Nah, betul. Untuk membersamai si riders. Oke, Bapak terima kasih. Oke, Sukses terima kasih. selalu untuk Des ya kan. Jangan lupa follow Instagram kita, Instagramnya Des. Subscribe ini YouTube, lonceng diaktifkan, like, comment, share, giveaway juga ada pendelengi. Dan see you next episode gitu aja, oke? Thank you.